Quinta, oh hati-hati, bahaya sekali Cristobal pegang bola. Dan sekarang kita lihat bagaimana ini dia. Menit 25, akhirnya Barcelona Juvenil A berhasil mencetak gol. Bermula dari pergerakan di sisi kanan pertahanan Garuda United, sebuah bola silang datar dikirimkan ke arah Hugo Alba. Sang penyerang jangkung mengecoh pemain belakang timnas U17 dengan melewatkan bola. Di belakangnya, ada Brian Farinas Perez yang mengirim tembakan telak ke gawang Indonesia, skor 1-0. Timnas U17 Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sebaliknya, Barcelona Juvenil A tampak nyaman dalam mengontrol tempo laga. Akhir babak pertama, Arhan Kaka, penyerang Persis Solo, disuntikkan pelatih Bima Sakti untuk menajamkan serangan. Namun, Barcelona yang mendapatkan peluang pada menit 41, hanya tembakan mereka terlalu tepat ke arah kiper timnas U17, Rifki Tovani. Seiring dengan kepercayaan diri timnas U17 yang meningkat, Habil Akbar yang mendesak dari sisi kiri pertahanan Barcelona, siap menyambut bola muntah. Hasil pertandingan timnas U17 versus Barcelona dalam uji coba jelang Piala Dunia U17 2023 kalah. Garuda Muda harus mengakui kehebatan Barcelona Junior. Pada babak pertama masih dalam posisi tertinggal skor 0-2. Tampil di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 2 Agustus 2023, timnas U17 Indonesia yang menggunakan nama Garuda United terbobol oleh aksi nomor 8 Barcelona Juvenil A, Brian Perez. Komposisi Garuda United dalam starting 11 melawan Barcelona diisi oleh para pemain yang sebelumnya membela timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Di antaranya Kapten Iqbal Gwijangge, bek Habil Akbar, gelandang Kaviatur Rizky, dan Rizky Afrizal. Selain mereka ada pula penyerang Reno Salampesi. Sementara itu, Barcelona Juvenil A yang dilatih oleh juru taktik Oscar Lopez, tidak hanya mengandalkan bola-bola pendek khas mereka. Blaugrana bisa pula mengirim umpan-umpan panjang, dengan fokus serangan pada sayap kanan bernomor punggung 7, Nil Caldero. Kesempatan untuk Barcelona sudah didapatkan pada menit 8. Nil Caldero yang mendapatkan ruang kosong di sisi kiri pertahanan Garuda United, mengirim tembakan ke sudut jauh gawang. Namun, masih luput. Nil terbukti jadi pemain paling merepotkan untuk timnas U17 sepanjang paruh pertama. Ia mengirimkan umpan yang seakan-akan tembakan, lagi-lagi ke sudut jauh. Ketika timnas U17 lengah, ada penyerang Hugo Alba yang muncul tiba-tiba, dan nyaris mencuri gol. Indonesia sempat menjaga keseimbangan meskipun ditekan habis-habisan oleh Barcelona. Skuad Harimau Malaya julukan Malaysia, bakal menghadapi 5 kontestan Piala Asia 2023 pada FIFA Matchday September dan Oktober 2023. Secara ranking FIFA, lawan-lawan yang dihadapi skuad asuhan Kim Pan-gon berada di atas mereka. Malaysia kini menempati peringkat 136 dunia. Di FIFA Matchday September 2023, Malaysia ditantang Suriah dengan ranking 94, dan Cina ranking 80. Kemudian pada Oktober 2023, Malaysia akan menghadapi 2 dari 3 negara yang mereka undang di Piala Merdeka 2023, yakni Palestina ranking 96, India ranking 99, dan Lebanon ranking 100. Potensi Malaysia terpeleset dalam laga-laga di atas sangat besar, terkhusus ketika dihadapkan tim-tim Asia Barat seperti Suriah, Palestina dan Lebanon. Sebab, semenjak ditangani Kim Pan-gon pada awal 2022, Malaysia pernah dikalahkan di kandang sendiri oleh tim asal Asia Barat, Bahrain ranking 86. Jika Malaysia rontok dalam 4 laga, atau setidaknya hanya mendapatkan 1 imbang dan 3 kalah dari 4 pertandingan, Dion Chools dan kawan-kawan bisa kehilangan 15-20 poin. Kondisi itu membuat Malaysia bisa terjun bebas dari peringkat 136 dunia dengan 1.091.57 angka. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 3 pertandingan pada September dan Oktober 2023. Setelah menghadapi Turkmenistan pada 8 September 2023, skuad Garuda akan menantang Brunei Darussalam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika memenangkan 3 laga ini, timnas Indonesia bakal meraup 23,13 poin di ranking FIFA.
Kemenangan atas Turkmenistan dihargai 5,41 poin, sedangkan 2 kemenangan atas Brunei dengan perolehan 17,72 poin. Jika kondisi di atas terjadi, poin FIFA Timnas Indonesia meningkat dari awalnya 1,047, 46 poin menjadi 1,070, 59. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia bisa naik 6 anak tangga dari peringkat 150 ke 144 dunia. Jadi kelar laga Oktober 2023, apakah peringkat FIFA Timnas Indonesia bakal memepet Malaysia? Peluang itu sangat besar terjadi. Malaysia berpotensi kehilangan puluhan poin di FIFA Matchday September dan Oktober 2023, sedangkan Timnas Indonesia berpeluang melesat ke ranking 144 FIFA. PSSI masih belum mau berkomentar soal Jay, tapi memang mereka tidak menepis bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat Merah Putih di Piala Asia, tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain Jay, nama lain yang diisukan kembali dirayu oleh PSSI adalah kiper Sampdoria, Emil Audero. Ini bukan hal baru, karena beberapa tahun lalu PSSI sudah ngebet menaturalisasi Emil, tapi yang bersangkutan masih punya harap membela timnas Italia. Pada musim 2022-23, Emil merasakan pahit dalam perjalanan Serie A karena akhirnya Sampdoria harus terdegradasi dengan status juru kunci. Jay Idzes, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia dibidik oleh klub Skotlandia, Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Teranyar, nama Jay Idzes muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di Liga Domestik, dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran 2 Juni 2000 itu berposisi sebagai gelandang, tetapi ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, Jay Idzes belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis. Dua klub Eropa membidik Jay Idzes, maka kualitas pemain ini tak perlu diragukan lagi. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. Proyek naturalisasi pemain keturunan Indonesia masih berjalan, dan Jay Idzes jadi nama terbaru. Timnas Indonesia masih coba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Terbaru, nama Jay Idzes muncul sebagai incaran PSSI. Jay Idzes bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di Liga Domestik, dengan 1 gol. Ia berposisi sebagai gelandang, dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Saat ini, Jay sendiri jadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Usianya masih 22 tahun, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Musim lalu Jay banyak bermain sebagai bek tengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Kontraknya akan habis musim panas ini di Eagles. Aberdeen disebut memimpin perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mierlo dengan tinggi 190 cm ini. Aberdeen Live, surat kabar dari Skotlandia, memberitakan bahwa Jay sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023, dan Indonesia adalah tujuan. Shin Tae-yong bisa saja mengandalkan penyerang keturunan untuk mengarungi gelaran Piala AFF U23 2023 yang dilaksanakan bulan Agustus. Apalagi, pada laga perdana, Timnas Indonesia U23 akan melawan Malaysia U23. Sejauh ini belum ada persiapan matang yang dilakukan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U23. Oleh sebab itu, penyerang keturunan yang sedang bermain di Liga Turki bisa menjadi salah satu senjata Garuda. Penyerang keturunan yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh, pemain berdarah Indonesia-Liberia, bisa menjadi andalan Shin Tae-yong. Namun, dengan catatan Shin benar-benar membutuhkannya dan pihak tim Ronaldo Kuateh mengizinkan. Diketahui, Piala AFF U23 tidak masuk dalam kalender FIFA, jadi tim Ronaldo Kuateh, yakni Bodrumspor yang berkompetisi di Liga 2 Turki bisa melarang Ronaldo. Tapi, sejauh ini, dipantau dari akun Instagram Bodrumspor, sejak pramusim digelar, Ronaldo nampak tak terlihat. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membocorkan rencana federasi yang akan menambah pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Arie Sinulinga menanggapi komentar netizen yang menanyakan apakah timnas Indonesia akan memerlukan pemain naturalisasi lagi atau tidak. Dan Exco PSSI tersebut mengaku, timnya sedang memproses pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia.